Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, di sini nama saya Raka Ahmad. Saya Rena Bihabi. Saya Ayu Mustika Ramadhania. Saya Jasmine Aja Sabila. Saya Didi Didi. Saya Rinjal Lukasin Study. Di sini kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang karakteristik lahan rawa gambut. Selesai. Aper. Di sini kelompok kami akan membahas topik tentang karakteristik lahan rawa gambut. Baiklah, agar kalian tidak bingung, kami akan menjelaskan satu persatu. Di salah satu ciri utama lahan rawa gambut adalah kondisi hidrologinya. Rawa gambut selalu jenuh air karena terletak di daerah cekungan dengan sistem drainase yang buruk. Air di rawa gambut bisa berasal dari curah hujan, limpasan sungai, atau pasang surut air laut. Proses aliran airnya sangat lambat sehingga membuat tanah selalu tergenang. Kadar air yang tinggi ini juga menyebabkan oksigen di dalam tanah terbatas. Kalau bicara soal tanah, lahan rawa gambut punya tanah organik yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi secara perlahan. Tanahnya berwarna coklat tua sampai hitam, teksturnya ringan, dan sangat kaya bahan organik. Karena proses pembusukan terhambat akibat kondisi anaerob, ketebalan lapisan gambut bisa mencapai beberapa meter. Tapi, tanah ini juga rentan subsiden kalau dikeringkan, artinya bisa turun dan rusak permanen. Baik, kalau bicara tentang vegetasi lahan rawa gambut, ada tumbuhan khusus yang bisa hidup di tanah asam dan miskin unsur hara. Ada beberapa contoh tanamannya seperti pohon jeletung, ramai, meranti rawa, pandan rawa, dan juga sagu. Mereka mempunyai cara unik untuk bertahan hidup. Seperti ada yang mempunyai akar napas untuk ambil oksigen, dan ada juga yang punya batang yang ringan supaya bisa tumbuh di tanah yang selalu jenuh airnya. Baiklah, kalau soal fauna, lahan rawa gambut juga memiliki banyak fauna di dalamnya. Ada berbagai jenis hewan dan juga ada berbagai jenis yang monyet seperti bekantan, orangutan, dan juga ada juga berbagai jenis burung seperti bangau, burung kuntul, dan terwal. Nah, selain tempat habitat hewan-hewan tersebut, lahan rawa gambut juga memiliki hewan yang berada di dalam air, yaitu ikan air tawar, kura-kura, ular rawa, dan amfibi lainnya. Sayangnya hewan ini terancam punah akibat kerusakan lahan rawa gambut. Lahan rawa gambut mempunyai peran ekologis yang sangat penting. Pertama, sebagai penyimpan karbon yang besar. Jadi kalau penyimpan karbon ini rusak, maka karbonnya akan kembali ke atmosfer, lalu akan menyebabkan perubahan iklim. Yang kedua, sebagai penyimpan air terbesar pada saat musim kemarau dan juga pada saat musim hujan. Ini dapat mencegah banjir saat musim hujan dan juga kekeringan pada saat musim kemarau. Dan juga lahan rawa gambut ini juga memiliki peran ekonomis seperti sebagai pariwisata, pertanian, dan juga perikanan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa karakteristik lahan rawa gambut itu terdiri dari 5 aspek. Yang pertama ada hidrologi, di mana tanah selalu jenuh air dengan aliran lambat seperti yang ada di belakang ini. Lalu ada juga tanahnya itu kaya dengan bahan organik dan juga tetapi dia itu miskin dengan hara dan rentan rusak. Lalu ada vegetasi, tumbuhan khas di rawa-rawa, ada fauna, lalu ada fungsi ekologis. Fungsi ekologisnya itu ada pentingnya untuk penyimpanan karbon, lalu pengatur air dan keseimbangan ekosistem. Kalau lahan rawa gambut rusak, dampaknya bisa besar banget, termasuk kebakaran hebat, banjir, hilangnya habitat, dan pelepasan karbon dalam jumlah besar. Makanya kita harus menjaga kelestarian lahan rawa gambut agar tidak rusak. Itu dengan mendukung tidak membakar hutan rawa lahan gambut dan tidak menebang pohon sembarangan dan maupun tidak membuang sampah sembarangan. Nah, jadi mari kita sama-sama peduli terhadap lahan rawa gambut ini karena keuntungannya juga bukan untuk alam tapi juga untuk kita sendiri. Begitulah penjelasan tentang karakteristik lahan rawa gambut dari kelompok 3. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.